Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi di Taman Saku Ramadan Asik bersama SDMKU dalam kajian Fikih Thaharah. Lalu kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari Thaharah, apa itu Thaharah. Tapi sebelumnya kita mulai dulu ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Shallallahu alaihi. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Insyaallah baik ya di rumah ya. Tetapi malah kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di Ramadan tahun ini. Ya, kemudian salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebagai umatnya selalu sabar sampai besok di yaumil akhir, tidak lain adalah menunggu syafaat dari beliau. Oke, anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang thaharah ya. Apa itu thaharah? Ya, thaharah itu artinya adalah bersuci. Yang mana bersuci itu merupakan salah satu syarat sah untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Ya. Akan tetapi ketika kita melaksanakan thaharah itu harus kita perhatikan dulu apa saja yang bisa digunakan untuk thaharah. Thaharahnya apa saja? Ya. Yang pertama itu adalah kita bisa melakukan thaharah dengan apa? Air ya, air. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan debu suci ya, ketika tayamum. Ini merupakan dua alat yang bisa kita gunakan untuk thaharah, untuk bersuci. Nah, kali ini kita akan membahas tentang air. Ya, tentunya kita juga bisa mengetahui mana tuh itu air yang suci, mana air yang tidak suci. Air yang suci dan mensucikan ataupun air yang suci tapi tidak mensucikan, itu yang seperti apa harus kita pahami semuanya. Oke, yang pertama bahwasanya air itu kadang kalanya ada air asli. Maksudnya bagaimana air asli itu? Air asli itu air yang asli dari asalnya, dari sumbernya. Contohnya seperti apa? Kalau yang dari laut itu namanya air laut. Kemudian kalau yang turun dari langit ke bumi itu apa namanya? Air hujan. Ya, kemudian ada lagi air dari sumur, itu namanya air apa? Ya, air sumur ya, air sumur atau air dari sumber. Nah, itu semuanya asli, itu masih asli, belum ada campurannya. Nah, kemudian yang kedua ada air yang bercampur dengan benda lain. Nah, benda lain ini bisa jadi dari benda yang suci juga, ataupun ada juga dengan benda yang tidak suci atau benda najis. Mari kita belajar bersama dari yang pertama dulu ya, yaitu adalah air yang dapat dipergunakan untuk bersuci itu apa saja. Dan di sini air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, air yang suci dan mensucikan itu bisa disebut juga dengan air mutlak ya, air mutlak ya, air yang zatnya itu suci dan dapat dipergunakan untuk apa? Untuk mensucikan lainnya. Jadi seperti ketika kita ingin melaksanakan sholat, ketika wudhu, itu kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian kalau kita mandi, itu juga sama, harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dan juga ketika kita apa? Ketika memandikan jenazah. Nah, ketika memandikan jenazah juga sama, harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Oke, tadi Pak Sam sudah mengatakan contoh air yang suci dan mensucikan itu. Contohnya seperti tadi ya, air yang masih asli ya, belum ada campurannya. Seperti apa tadi? Ada air hujan, kemudian ada air laut, ada air sumur, air mata air atau air dari sumber, kemudian ada air embun dan air salju.
Nah itu semuanya adalah macam-macam air mutlak, air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Oke. Ya, kemudian yang kedua itu adalah air yang bercampur dengan benda lain. Tadi Pak Sam sudah mengatakan, sudah menyampaikan bahwasanya air yang bercampur itu bisa jadi asalnya dari benda yang suci. Nah, benda yang suci atau benda yang bukan najis itu seperti apa contohnya? Ada daun, kemudian ada kayu. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan yang kedua, yaitu adalah air yang bercampur dengan benda lain. Tadi yang di awal Pasang sudah menyampaikan bahwasanya benda lain itu bisa berasal dari benda yang suci atau bukan benda yang bukan najis. Contohnya adalah ada daun, kemudian ada kayu, tanah, dan lain-lain. Itu semuanya suci, tidak najis itu semuanya. Kemudian benda-benda najis itu adalah apa contohnya? Ya, benda-benda yang najis itu contohnya seperti kotoran manusia, kemudian kencing manusia, darah, haid atau nifas bagi wanita, kemudian wadi dan madi manusia. Apa itu wadi dan madi itu? Ya, wadi itu adalah air pekat yang keluar setelah kencing. Ya, jadi anak-anak ketika setelah kencing itu terkadang ada air putih ya, yang pekat, itu adalah namanya wadi. Wadi itu adalah najis. Kemudian ada madi. Madi itu adalah air syahwat. Ya, itu semuanya adalah berasal dari najis ya. Makanya kalau air itu tercampur dengan benda najis yang kadarnya itu melebihi dari air itu akan menjadi apa? Menjadi najis. Oke. Nah, kemudian air itu bila bercampur dengan benda suci selama kemutlakannya itu tidak hilang, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Itu ya. Jadi ketika air yang asli tadi seperti air sumur, air laut, kemudian air dari mata air atau air sumber tadi ya, air embun, itu bila tercampur dengan benda suci selama kemutlakannya air itu tidak hilang, maka air itu tetap apa? Tetap suci dan mensucikan. Masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian apabila benda suci itu menyebabkan hilangnya kemutlakan air, maka air itu tetap suci, tapi apa? Tetapi tidak mensucikan. Pasal lagi, bila benda suci itu menyebabkan hilangnya kemutlakan air, maka air itu tetap suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Itu sudah ini lagi apa namanya? Tidak bisa mensucikan lagi. Contohnya apa? Contohnya seperti air kopi, air teh, air sirup dan lain-lain. Nah, air kopi itu asalnya dari air apa? Air asli ya, air sumur yang dimasak itu ya. Kemudian kita tambah kopi. Nah, kemutlakannya hilang karena apa? Warnanya berubah dari putih jernih menjadi apa? Kopi warnanya apa kopi itu? Kopi hitam ya, jadi hitam. Kalau teh ya jadi coklat. Sirup ya jadi apa ya, sesuai dengan warna sirupnya itu. Berarti kan itu kemutlakannya hilang. Salah satu kemutlakan dari air itu hilang. Makanya air itu tetap suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya anak sekalian ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian air yang bercampur dengan benda najis, bila najis itu berpengaruh sehingga merubah salah satu sifat air. Nah, sifat itu apa saja sifat air itu? Sifat seperti apa? Baunya, kemudian ada apa? Warnanya dan rasa. Maka air itu najis dan tidak suci. Ini maksudnya tidak bisa untuk bersuci lagi. Dan jadi meskipun air itu berasal dari apa tadi? Air yang asli, air sumur, air hujan, air laut dan sebagainya. Tetapi kalau sudah bercampur dengan benda najis yang itu sehingga merubah salah satu sifat air, maka air itu sudah tidak suci lagi, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu ya anak sekalian ya. Tetapi bila benda najis tersebut tidak mempengaruhi atau tidak bisa merubah salah satu sifat air, maka air itu tetap apa? Tetap suci dan mensucikan. Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya seperti ketika anak-anak itu kencing ya, kencing di kamar mandi misalnya. Kemudian ada air kencing kita itu yang apa? Istilahnya menciprat ya ke
wadah, ke ember ataupun ke panci yang ada di dalamnya itu. Nah, selama air yang berada di ember atau air yang berada di kolam itu tidak berubah apanya, sifatnya, seperti baunya tadi, kemudian warnanya, kemudian rasanya tidak berubah, maka air itu bersuci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Meskipun tadi apa? Ada benda najis yang memasukinya, tapi kan benda najis tadi tidak merubah sifat air. Berarti kan apa? Dari kemutakan air itu tidak berubah, maka masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu yang sekarang ya. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya air mustakmal. Pernah dengar ya semuanya? Air mustakmal itu apa ya? Air mustakmal itu adalah air yang terpakai. Air yang terpakai. Maksudnya bagaimana maksudnya? Bahwa air yang telah digunakan atau bekas dipakai, baik untuk membersihkan sesuatu atau untuk bersuci. Ada pendapat bahwasanya yang namanya air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, tidak bisa digunakan untuk wudu, mandi, untuk memandikan jenazah. Dan di sini ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi fadli Maimunah. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa air mandi Maimunah. Hadis riwayat Muslim. Dan di sini Nabi itu pernah mandi dengan menggunakan apa? Air sisa atau air bekas mandinya siapa? Maimunah. Nah, berarti kan Nabi mandi itu menggunakan air apa? Air mustakmal, air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci orang lain. Nah, berarti kalau di sini di hadis itu berarti kan kita boleh ya, kita boleh bersuci dengan menggunakan air mustakmal. Itu ya. Kemudian, ini ada lagi sebagai penguat bagi kita semuanya. Salah satu hadis Nabi, seorang dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi di satu tempat air, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang hendak mandi dari bekas air itu. Maka siapa ia itu? Istri Nabi itu berkata, sesungguhnya saya tadi mandi junub. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya air itu tidak dapat menjadikan junub. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini sebagai penguat bagi kita semuanya bahwasanya air mustakmal itu bisa kita gunakan untuk bersuci, gitu ya. Karena apa? Nabi itu juga pernah ketika wudhu, Nabi pernah wudhu dengan 1 mud air. Kemudian mandi pun juga sama, mandi dengan 3 mud air. Nah, 1 mud air itu berapa 1 mud itu ukurannya? 1 mud air itu apa? Ini air sepenuh 2 telapak tangan yang sedang. Ini 1 mud. Lalu misalnya anak pengen wudhu dengan air segini, bagaimana caranya? Kalau kita gunakan sekali untuk umum habis. Nah, Nabi itu bisa melaksanakan wudhu itu dengan air 1 mud. Kemudian kalau mandi dengan 3 mud kan cuma 3 3 cawaan air ya untuk mandi. Kira-kira kalau kita mandi dengan 3 mud seperti ini cukup nggak kita? Kadang kita satu ambil aja kurang ya. Nanti 3 mud nanti nggak bisa rata. Ya, dan sekalian, seperti itu tentang pengenalan air ya, tentang pengenalan air seperti itu. Jadi ketika kita hendak bersuci itu kita harus bisa memahami air. Apakah air itu suci? Apakah air itu tentang sifatnya tadi ya, tentang rasanya, kemudian tentang baunya, tentang apa lagi tadi? Warnanya itu kira-kira gimana? Nah, terus itu gimana Pak ketika air belerang itu boleh nggak kita gunakan untuk bersuci? Kita bagaimana? Boleh tidak ya? Nah, tentunya boleh. Air belerang itu masih bisa untuk bersuci. Itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Kemudian kalau air pam itu bagaimana Pak? Nah, air pam itu kan kadang ini ya, memang asal pam itu kadang sok bau, kemudian
kita ngambilnya pun kita nggak tahu dari mana. Bisa jadi itu dari sungai, bisa jadi itu dari laut. Nah itu kan sudah kita sudah dilarutkan, kemudian sudah dibersihkan dengan berbagai alat ya, dengan alat yang canggih, kemudian dengan bahan kimia sehingga air itu bisa suci. Jadi ketika kita bersuci dengan air pump itu juga boleh, juga bisa suci. Sama seperti apa, air aqua itu juga bisa kita gunakan untuk suci. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita sholat. Kenapa? Bahwa itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Kalau kita pengen sholat, kalau wudhu kita dari airnya itu tidak benar, air itu tidak suci, ya sholatnya tidak sah. Itu ya, anak sekalian. Oke. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang wudhu ya, tentang wudhu. Jadi Pak Sam menyampaikan salah satu ayat itu yang berasal dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Subhanallah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sampai dengan siku, dan usaplah kepala-kepala kamu, dan basuhlah kaki-kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, di sini bisa kita pahami bahwasanya wudhu itu sebenarnya wajibnya itu hanya 4 ya. Wudhu itu wajibnya hanya 4. Apa 4 itu? Ya tadi itu sesuai dengan ayat ini, 4 itu adalah 1, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, yang ketiga adalah membasuh kepala, dan yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Ini yang wajib. Kalau anak sekalian itu wudhu hanya melakukan 4 ini sudah boleh, sudah sah wudhunya. Ya. Tetapi kalau kita hanya melaksanakan yang wajib saja, berarti kita bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, itu ya yang perlu kita garis bawahi ya. Berarti kita juga harus melaksanakan sunnah-sunnahnya, seperti berkumur, kemudian memasukkan air di dalam hidung, kemudian apa lagi? Ya, berdoa itu juga sama. Berdoa setelah selesai wudhu itu juga sunnah hukumnya. Tapi apakah kita tidak suka dengan yang sunnah? Kalau kita tidak pernah melaksanakan sesuatu yang sunnah, perbuatan sunnah, berarti kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Maka kita harus melakukan sesuai contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu berwudu, nah itu yang harus kita lakukan. Anak-anak sekalian, urutan untuk wudu atau tata cara kita berwudu itu satu adalah membaca basmalah disertai niat yang ikhlas di dalam hati. Nah, sebelum wudu itu kita dianjurkan untuk berniat kepada Allah dengan niat yang ikhlas. Karena apa? Kita hendak memulai ibadah, ibadah sholat ya. Wudu itu untuk sholat, makanya kita harus berniat dengan ikhlas dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baru apa? Yang kedua membasuh 2 telapak tangan 3 kali. Membasuh 2 telapak tangan. Tapi jangan sampai lupa ini sela-sela jari, ya. Sela-sela jari juga harus basah, harus bersih. Kalau anak-anak ketika wudhu kok sela-sela jarinya masih kotor, berarti ini masih kurang ya, belum sempurna wudhu kita. Nah, kalau wudhu kita belum sempurna, berarti sholat kita juga tidak sempurna. Makanya kita harus perhatikan sela-sela jari kita ketika membasuh telapak tangan, telapak tangan kita. Ya, dari atas, kemudian masuknya dari dalam, ya, 3 kali, kemudian yang ini juga 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah menggosok gigi. Nah, masalah menggosok gigi ini ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kalau Rasulullah, kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak memberatkan umatnya, Nabi itu menganjurkan, mengharuskan umatnya itu ketika wudhu itu menggosok gigi dulu dengan apa? Bersiwak, ya, bersiwak ya. Kalau tidak memberatkan, Nabi Muhammad menganjurkan seperti itu. Tapi bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Kenapa itu? Ini sunnah hukumnya. Tapi kalau kita laksanakan itu akan lebih baik juga. Ya, karena menggosok gigi. Nah kemudian yang keempat adalah
berkumur dan menghisap air ke hidung dan menyemburkannya dari satu telapak tangan 3 kali. Berkumur dan menghisap air ke dalam hidung dan menyemburkannya dari satu telapak tangan 3 kali. Pakai satu telapak tangan ya, 3 kali ya. Jadi berkumur, kita ambil air, kemudian kita kumur sambil menghirup air lewat hidung. Kemudian kita buang, kita semburkan lagi. Tapi jangan sampai ketika berkumur itu lupa yang sebelah kanan kirinya. Harus kita, istilahnya apa ya? Cara Jawanya kita kopir ya. Sampai kanan kiri, sampai bersih gigi kita, jangan sampai ada bekas makanan kita yang masih tersisa di dalam tubuh kita. Kemudian kita semburkan kemana? Ke kiri ya, sebelah kiri. Nah itu nanti di dalam ini kita akan mengenal yang namanya istinsyak dan istinthar. Apa itu? Nah, istinsyak itu adalah menghirup air lewat hidung. Kalau istinsyak itu adalah menyemburkan atau mengeluarkan air lewat hidung. Ya. Itu harus kita lakukan dengan satu telapak tangan ya, contohnya tadi ya. Apabila puasa, ketika kita berpuasa, berkumur dan menghirup air ini dikerjakan dengan sekedarnya saja, sehingga usah banyak-banyak gitu ya. Nanti daripada puasa kita jadi batal karena apa? Ada air yang masuk ke kerongkongan kita, ke lambung kita, puasa kita jadi batal. Oke, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, berikutnya adalah membasuh muka secara merata 3 kali dengan mengusap 2 sudut mata dan melebihkan membasuhkannya dengan menggosok sampai dengan janggut. Nah, ini dalam membasuh muka ini biasanya, maaf ya, pasang keras dulu ya. Nah, biasanya cuma gini toh. Nah, ini belum sempurna. Ketika membasuh muka ini kita mulai dari atas. Jadi ini ya, dari kepala kita, dari atas samping sampai bawah ini harus rata, harus basah semuanya. Makanya ketika ngambil air dari 2 telapak tangan kita dipenuhi, kemudian di atas, dari atas kita muter dari samping. Nah, kemudian jadi telunjuk kita berada di mana? Di ujung mata. Di sudut mata kita bersihkan. Jangan sampai ada kotoran di sini ya. Nah, makanya untuk membersihkan ini, kemudian ibu jari kita berada di pinggir-pinggirnya untuk meratakan air sampai samping dan bawah. Ya, sampai bawah ya. Nah, kemudian masalah janggut itu kalau orang yang punya jenggot itu yang bisa kita gosok-gosokkan sampai pori-pori yang ada janggutnya ini, rambutnya itu bisa basah semuanya. Jadi kita gosok-gosokkan gini, baru kita tarik. Kalau kita punya jenggot ya. Nah, seperti itu cara untuk membasuh muka. Jadi membasuh muka secara merata 3 kali dengan mengusap 2 sudut mata. Nanti pasang ulang lagi, sekali lagi. Kita mengambil air, kita penuhi 2 telapak tangan kita, kemudian kita mulai basuh dari atas. Kemudian jari telunjuk kita berada di sudut mata dan ibu jari berada di samping bawah. Kita bersihkan. Kemudian untuk janggutnya kita gosok-gosok. Itu 3 kali. Paham ya anak sekalian ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku dengan menggosoknya serta menyela-nyelai jari 3 kali. Nah, dalam hal ini yang biasa anak-anak itu seperti ini ketika wudhu ya, kayak orang joget ya. Nah, makanya ini yang kita perhatikan yang belakang ini terkadang tidak basah. Ini kan ada istilahnya tidak rata ya ini ya. Makanya biar basah ini ketika wudhu tangan kita harus kita tekuk sikunya. Dan di bawah ingat untuk menyela-nyelai jari-jari kita ini ya. Dari luar kita ke atas, kemudian sampai siku kita tekuk siku kita, kemudian kembalinya lewat dalam. Lakukan 3 kali. Yang kanan dulu, ya. Kemudian kembali lewat dalam. Sekali lagi, kembali lewat dalam. Nah, sudah yang kanan 3 kali, baru ganti yang kiri. Sama caranya ya. Dari luar, ingat jari kita, sela-sela jari kita, kemudian kita ke atas sampai siku, kita tekuk sikunya sampai basah, kemudian kembali ke lewat dalam. 3 kali juga. Nah, ini masalah untuk mengawalinya tentang dari luar atau dari dalam ini tidak ada
ketentuannya. Boleh anak itu boleh melakukan dari dalam dulu. Dari dalam ini ya, dari dalam sama. Kemudian ketika sampai situ kita takut situ kita. Nah kemudian baru kembalinya lewat luar. Ini kalau mengawalinya dari luar. Paham ya? Itu tadi tangan kanan didahulukan dan membasuhnya dengan melebihkan dari batasnya. Nah kalau batasnya ketika tangan itu sampai mana tadi? Sampai siku. Itu bisa kita lebihkan sampai lengan kita. Masalah melebihkan ini bukan melebihkan bilangannya ya, bukan melebihkan bilangannya. Kalau sunnahnya itu tidak boleh melebihkan, maksudnya bukan 4 kali, tangan kita, tapi melebihkan ini adalah melebihkan batasannya. Kalau batasan tadi adalah di siku kita, jadi kita bisa melebihkan di atasnya. Itu kayak maksudnya ya. Itu tentang membasuh kedua tangan sampai siku dengan menggosoknya serta menyelam-nyelam dengan jari kita. Kemudian yang ketujuh adalah mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka, kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Kemudian diteruskan mengusap kedua telinga luar dan dalam, sebelah luar dengan ibu jari dan telinga dalam dengan jari telunjuk. Ini dilakukan 1 kali saja, bukan 3 kali ya. Bagaimana caranya? Kita ambil air, ya, kemudian kita ibaskan tangan kita. Kemudian ini mengusapnya dari ujung kepala kita. Ini ke belakang sampai tengkuk ya, di belakang ini ya. Kemudian kembali lagi ke depan, kembali ke semula. Kemudian jari telunjuk kita berada di dalam telinga dalam, kita bersihkan dalamnya. Kemudian ibu jari kita berada di belakang telinga, kita tarik ke atas. Ya. Sudah 1 kali saja, tidak usah 3 kali, nanti tidak makan seperti orang mandi. Itu ya. Nah catatannya, bagi yang memakai sorban atau tutup kepala, atau untuk wanita ketika memakai jilbab itu ya, boleh mengusapnya di atas ubun-ubun atau sorban atau tutup kepalanya. Jadi untuk bagi wanita itu tidak perlu melepas jilbabnya ketika mandi ataupun mengendorkan melepas ini kancingnya kemudian dimasukkan ini. Nah itu nggak perlu ya. Dan itu bagaimana caranya? Ketika mengusap ubun-ubun atau di atas sorbannya itu atau menutup kepalanya. Nah ketika wudhu nggak perlu dilepas, contohnya seperti ini. Nah ketika wudhu kita ambil air, kita ngibaskan, kemudian kita basuhkan di atasnya, oke. Sama, kemudian kita kembalikan. Nah ini kita masukkan di ujungnya saja, dimasukkan sedikit, kita basahi rambut kita. Nah kemudian kalau masalah telinga bagaimana? Telinga kita bisa masukkan. Untuk bagi wanita ya ini bisa masuk di bawah. Nah itu seperti itu. Kalau orang yang memakai penutup kepala, kalau penutup kepala bagi laki-laki mudah ya, untuk telinga langsung bisa ya. Tapi kalau wanita sama, langsung kita masukkan aja lewat dalam. Paham ya? Ya kemudian yang ke-8, membasuh kedua kaki sampai mata kaki secara rata dengan menggosoknya dan menyela-nyelai jari-jari kaki 3 kali. Kaki kanan didahulukan dan membasuhnya dilebihkan sampai di atas mata kaki. Ya, jadi untuk membasuh kaki ini jangan sama seperti ketika basuh ini, ibaratnya kaki saja ya, ibaratnya kaki ya. Ibaratnya kaki, kita basuh kaki kita jangan sampai lupa sela-sela jarinya, itu juga harus basah sampai atas. Ibaratnya mata kakinya kita kembali ke bawah lagi. Karena tadi boleh untuk melebihkan, maksudnya melebihkan itu tadi ya, Pak sampaikan tadi ya, bukan melebihkan bilangannya, bukan melebihkan jumlahnya. Kalau jumlahnya kan 3 kali tadi, tidak boleh 4 kali, 5 kali, 6 kali nggak boleh, ditambah bersih nggak boleh. Karena apa? Ketentuannya hanya 3 kali. Ini masalah melebihkan adalah melebihkan batasannya tadi ya. Kalau tangan tadi melebihkan batasan lebih dari di atas ibu, boleh sampai lengan. Tapi kalau kaki boleh sampai di bawah lutut, di atas lutut juga boleh kalau laki-laki ya. Perempuan jangan sampai di atas lutut ya. Ini untuk batasan seperti itu, boleh melebihkan di atasnya, di atas mata kaki boleh. Nah kemudian yang terakhir ketika wudhu itu
diakhiri dengan apa? Dengan doa ya. Doanya bagaimana doanya? Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa yang sahih, itu doa yang rajin, yang kuat ya, yang biasa kita gunakan. Nah, ini bisa ditambahi dengan ini, gimana Pak Sam? Apa ya? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kira-kira boleh nggak? Kira-kira. Nah, ternyata tambahan doa seperti itu banyak ulama atau banyak perawi hadis yang menyatakan hadis itu dhaif. Jadi tidak perlu kita gunakan. Nah, bacaan doa setelah wudu ya cukup itu saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak usah ditambah-tambah doa yang lain ya. Jadi ada tambahan sedikit dari Pak Sam bahwasanya wudu tadi Pak Sam menyampaikan ada 4 yang wajib, adalah untuk membasuh muka kita, kemudian tangan sampai siku, kepala dan kaki. Kemudian masalah melebihkan itu adalah batasannya, bukan jumlah ketentuannya tadi ya. Kalau ketentuannya adalah 3, tapi kalau 4, 5 itu bukan seperti masalah, melebihkan dari batasan untuk yang kita basuh. Nah, kemudian kalau kita lupa tentang bilangannya, misalnya tadi saya sudah berkumur berapa kali ya, 2 atau 3 ya. Kemudian ataupun jika kita membasuh tangan itu sudah 2 kali atau 3 kali ya. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang banyak. Misalnya tadi kita sudah melakukan 3 kali, tapi kok seingat kita baru 2 kali, kita nambah 1 kali, jangan, nggak usah. Seingat kita, tapi kita ambil yang banyak bilangannya. Ketika wudhu saja, kita berkumur 1 kali, membasuh muka 1 kali, tangan 1 kali, itu sudah sah sebenarnya. Tetapi apakah itu tidak sunnah dengan sunnah Rasul? Makanya kita harus melakukan sunnahnya. Untuk itu, untuk jaganya itu ya biar kita tidak termasuk orang yang berlebihan dalam menggunakan air ketika wudhu. Makanya untuk bilangannya kita ambil yang banyak ketika kita lupa. Sudah 2 atau 3, kita ambil yang 3. Itu ya, anak sekalian ya. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat ini sudah 2 atau 3, sudah 3 atau 4, kita ambil yang sedikit bilangannya. Kemudian yang bisa itu benar-benar kurang, kita tambah. Kemudian sebelum kita salam atau selesai salam, kita boleh melaksanakan sujud sahwi. Itu kalau sholat. Tapi kalau wudhu bagaimana? Wudhu nggak mungkin ya, wudhu terus sujud nggak mungkin ya. Makanya kita ambil yang banyak bilangannya. Ya, baik anak-anak sekalian, itu tadi untuk kajian pada hari ini tentang toharah ya. Tadi sudah kita bahas tentang macam-macam air dan sifat-sifatnya, kemudian cara kita berwudu bagaimana. Nah, perlu pasang garis bawahi bahwasanya yang namanya wudu itu merupakan salah satu kunci syarat sahnya sholat. Makanya ketika kita wudu itu sudah kita perhatikan dulu apanya, alatnya, airnya, apakah air itu sudah betul-betul suci dan mensucikan atau belum. Itu harus kita perhatikan, karena apa? Ketika wudu kita sempurna, sholat kita akan sempurna. Tapi kalau wudu kita tidak sempurna, maka sholat kita juga tidak sempurna. Itu ya anak sekalian ya. Apalagi sholat itu merupakan salah satu kunci masuk surga. Dan ini misal kunci surga, sholatnya saja tidak sempurna, kira-kira bagaimana? Misalkan anak nanti buka rumah, kalau kuncinya tidak sempurna, kuncinya tidak benar, kira-kira bisa tidak masuk surga? Tidak bisa ya. Makanya kita harus bisa menjaga wudhu kita, bagaimana wudhu yang sempurna, baru sholat kita juga sempurna juga. Makanya kita juga harus bisa melakukan yang terbaik. Karena apa? Itu sebagai kewajiban kita, sholat itu kewajiban kita pada Allah. Ini untuk itu kita akhiri ya dari kajian pada hari ini. Tapi sebelumnya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa sampai nanti sore, nanti juga sampai besok terakhir ya, terakhir di tanggal 30 Ramadan itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan derajat takwa sesuai dengan tujuan kita melaksanakan puasa. Itu ya.
seperti yang di dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 163. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, hanya itu yang kita inginkan, apa? Untuk meraih derajat takwa. Demikian anak-anak sekalian, jangan lupa di rumah selalu menjaga 3M. Apa 3M itu? Selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, SD Muhammadiyah Karangtengah, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.